Untuk kamu yang ingin menikmati rasanya menginap di cottage Instagramable warna-warni dengan view luas membentang di depannya seperti ini, ditambah lagi dengan lokasinya ada di Pangalengan, maka udara di sini tuh segar dan sejuk banget sih. Adapun untuk review selengkapnya tentang tempat ini setelah video openingnya berikut ini ya. Kita memulai perjalanan untuk ke lokasi cottage-nya itu dari arah kota Bandung di pagi hari yang cerah ini. Adapun untuk perjalanan dari kota Bandung menuju ke daerah Pangalengan itu memakan waktu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam ya, tergantung keadaan lalu lintas selama perjalanan ke sananya. Kalau pengalaman kita waktu itu sih nanti perjalanan akan mulai menemui jalan yang padat dan agak macet di daerah Kopo, Bandung Selatan. Tapi untuk jalan ke arah menuju Pangalengannya sendiri, jalannya tuh tergolong mulus dan bagus ya. Memang sih untuk jalannya itu berkelok-kelok dan menanjak lalu menurun, tapi tidak ada tanjakan yang terlalu curam dan turunan yang terlalu ekstrim sih. Jadi seru-seru aja untuk selama perjalanan kita menuju ke Pangalengannya. Dan kebetulan juga sepanjang perjalanan kita kemarin itu langitnya cerah sih, sempat agak mendung tapi tidak sampai turun hujan. Sayangnya kondisi jalan di bagian kota Pangalengannya ini di beberapa ruas jalan ada bagian yang bolong-bolong kayak gini ya. Dan itu tuh lubang di jalannya tuh tergolong dalam sih. Makanya pastikan untuk lihat-lihat jalan ya selama melewati bagian kotanya ini. Mendingan gak usah terlalu ngebut juga sih, santai aja nikmati perjalanan ini. Adapun untuk lokasi cottage yang akan kita review di video kita kali ini, tempatnya itu nggak terlalu jauh lokasinya dari kota Pangalengan ya. Waktu itu juga kita cukup berkendara 5 atau 10 menitan, nggak kerasa kita udah sampai menuju ke lokasi cottage-nya ini. Nah, jadi inilah tampak bagian depan pintu masuk kawasan cottage di Pangalengan yang akan kita inepin kali ini ya. Untuk nama tempatnya sudah tertulis ya di bagian dindingnya. Jadi hayu aja kita jalan menyusuri dari depannya ini sampai ke bagian dalamnya. Jadi sesaat setelah menaiki anak tangganya, kita akan menemukan spot semacam cafe di kawasan cottage-nya ini. Cukup rapi dan nongkrong-able sih ya, dilengkapi juga dengan tempat duduk-duduk yang terlihat nyaman. Tapi sekilas sih kita nggak lihat ada petugasnya yang jaga di bagian kafenya ini ya. Ya udah kita lanjutin aja perjalanan kita semakin masuk ke bagian dalamnya tempat ini. Nah, di sini akhirnya kita menemukan lokasi resepsionisnya ya. Jadi kita langsung aja jalan ke meja resepsionisnya untuk memulai proses check-in-nya. Walaupun lokasi front office-nya ini terbilang kompak, tapi di sini juga tetap disediakan tempat duduk untuk menunggu proses check-in ya. Nah, adapun proses check-in di sini waktu itu sih cepet banget. Jadi setelah berkonfirmasi sudah booking, kita langsung diminta mengisi formulir dan memperlihatkan kartu tanda pengenal. Jadi setelah itu nanti kita akan langsung diantarkan oleh petugas resepsionisnya untuk menuju ke lokasi cottage pesanan kita. Jadi di sini waktu itu sih tidak ada biaya deposit ya, free biaya deposit. Dan sekarang ini setelah beres proses check-in-nya, kita sedang dalam perjalanan diantarkan oleh petugas resortnya untuk menuju ke kamar pesanan kita ya. Nah, jadi sambil jalan-jalan ini kita juga bisa lihat ya penampakan kolam renangnya di tempat ini, yang ternyata nggak jauh lokasinya dari bagian front office-nya. Dan di sekitaran kolam renangnya juga disediakan tempat duduk-duduknya ya. Adapun ternyata untuk lokasi cottage kita itu nanti akan masuk lagi ke bagian dalamnya dan masih jalan lagi melewati lapangan luas yang hijau kayak gini. Kita juga akan melewati tempat bermain anak-anak seperti ini.
Oh ya, ini tuh siang hari ya, tapi di sini udaranya tetap sejuk sih. Dan gak lama dari sana, ternyata kita sudah sampai nih ke lokasi cottage pesanan kita. Oke, tadi sudah diantarin sama bagian resepsionisnya. Sekarang kita lihat kamarnya, tapi di sini di luar udah ada tempat duduk kayak gitu, udah dibukain. Begitu masuk di sebelah sini kita dapetin sofa lagi ya. Ada lemari kayak gini. Ini handuknya dibuat bentuk angsa ala-ala honeymoon gitu. Kasur double-nya kayak gini. Itu ada cermin gitu, ada meja. Di mejanya ada apa sih? Oh, ini cuma ada tisu aja, lampu. Ini ada jam, tapi jamnya kayaknya ngaco ya. Kayak gitu. Oh, ini TV-nya. TV-nya nggak terlalu besar ya, sekitar 19 inch aja. Atau 24 ya, sekitar segitu. Di sini ada buat dispenser tapi nggak ada galonnya. Mungkin nanti bisa minta atau gimana, kurang tahu. Di sini dapat kayak gini. Gula kopi sistem kayak gini ya, tapi pemanas airnya harusnya dari sini mungkin ya, tapi nggak ada galonnya. Kita tanyain aja. Jadi kayak gitu kamarnya. Sekarang kita lihat ke arah kamar mandinya ya. Sebelah sini pastinya. Nah, jadi kamar mandinya kayak gini. Ini toilet di sebelah sini. Dapat jet shower, ada tisu toiletnya. Ini untuk showernya tuh kayak gini. Kayak raindrop gitu sistemnya. Di sini ada tambahan lagi ember dan gayung. Sampo sabun dapat ya. Di belakangnya ada apa? Oh, ini gantungan aja. Jadi kayak gitu sih kamar mandinya. Jadi kita udah liatin tadi kamarnya sekilas. Nanti kita lanjutin lihat-lihat putri tempat ini nanti agak sorean mungkin ya. Sekarang kita mau istirahat dulu. Karena perjalanan dari Bandung ke sini cukup makan waktu ya. Udah deh, kita istirahat dulu aja ya. Oke, jadi tadi kita sudah beres mandi, ngemil, dan rehat sejenak ya. Sekarang ini kita mau jalan-jalan di sekitaran tempat ini, pengen lihat ada apa aja lebih detailnya di tempat ini. Nah, jadi enak juga sih ya, begitu keluar kamar kita disuguhi pemandangan hijau luas membentang kayak gini. Belum lagi udaranya juga seger dan sejuk banget, bikin rileks pikiran kita. Nah, sambil kita jalan-jalan santai puterin tempat ini, kita mau bahas detail soal harga kamar di tempat ini ya. Nah, jadi kita pesan kamar ini tuh di aplikasi biru muda dengan logo burung warna putih kayak gini. Adapun harga termurah tempat ini tuh mulai dari 475 ribuan ya. Dan harga itu tuh kita dapetin jenis cottage tipe Narios yang kita inepin dan review kali ini. Untuk jenis cottage segitiga unik warna-warni yang instagramable tadi, itu tuh harganya 600 ribuan dan itu bisa muat sampai 4 orang. Jadi pas banget buat yang liburannya rame-rame ke daerah Pangalengan ini. Selain itu juga masih banyak sih jenis cottage lainnya di sini. Jadi ini kita akan tampilin aja ya satu-satu detail harganya. Nah, jadi seperti itu ya detail harga tempat ini. Tapi soal harga perlu kita ingetin lagi ya. Harga itu selalu ada kemungkinan untuk berubah-ubah ya. Adapun harga yang kita sebutin tadi itu adalah harga yang kita dapat dan juga harga yang kita cek pada saat video ini dibuat ya. Oke, jadi kita lanjutin aja ya jalan-jalan santainya di sore hari ini. Kita sih jujur penasaran banget sama isi bangunan kayu yang ada di tengah-tengah lapangan ini. Sekilas kita tebak sih bangunan itu semacam restoran ya. Jadi ya udah, kita coba cek aja lantai atasnya bangunan ini. Dan ternyata isinya tuh di bagian lantai 2-nya ini ada sofa dan beberapa tempat duduk lainnya. Dengan di bagian tengahnya itu ada semacam wahana bermain kereta apian untuk anak-anak ya. Mungkin sementara tidak aktif ya kegiatan bermain anaknya ini karena suasana pandemik. Unik juga sih, kita sama sekali nggak nyangka isi lantai 2 bangunannya itu seperti ini. Ya udah, kita udah nggak penasaran lagi ya, makanya kita turun lagi aja ke bagian bawahnya lagi. Nah, di sebelah kanan ini kita lihat ya ada proses pembangunan cottage segitiga yang sepertinya terhenti. By the way, itu tuh lokasi cottage yang kita inepin dari sini. Nah, jadi sudah beres ya jalan-jalan sore kita di tempat ini. Kita sekarang mau balik lagi ke kamar kita.
Dan untungnya kita tadi sempat jalan-jalan muterin tempat ini ya, karena nggak lama setelah itu turun hujan yang besar dong di sore harinya ini. Dan ini otomatis bikin udara di sini tuh makin dingin banget. Jadi ini enak banget sih buat selimutan dan istirahat di tempat ini. Oke, sekarang ini sudah malam hari ya. Dari tadi tuh hujan turun terus, tapi sekarang kayaknya di luar tuh udah sisa gerimis yang kecil banget. Dan kita mau lihat suasana malam hari di tempat ini. Ternyata malam hari di sini tuh cantik juga ya. Ada lampu-lampu yang menerangi lapangan hijaunya ini. Jadi malam hari di sini tuh kita nggak usah khawatir kalau soal gelap gulita ya. Tetap nyaman kok. Dan di bagian depannya yang sekitaran kolam renang juga terang ya dengan banyak lampu seperti ini. Jadi misalnya mau duduk-duduk santai di sekitaran kolam renang juga bisa aja sih. Cuma ini hujan gerimisnya tuh agak makin besar, jadinya mau nggak mau kita akhirnya mutusin untuk kembali lagi ke cottage kita aja deh. Dan asli sih kalau misalnya kamu kesini tuh lebih baik sedia sweater tuh jaket yang tebal ya. Kita sempet cek suhunya di malam ini tuh sampai 16 derajat. Udah kayak pakai AC aja nih rasanya. Jadi makanya kita mutusin untuk kembali aja ke balik selimut kita untuk istirahat ya. Dan ini adalah suasana pagi hari di jam setengah 6 pagi di tempat ini ya. Ini tuh pagi harinya tuh cakep banget sih. Jadi langitnya tuh sudah warna biru, tapi di sini masih ada nyala lampu-lampu tamannya kayak gini ya. Suasananya tuh enak banget buat jalan-jalan sebentar dan abadiin momen ini. Dan ini tuh kita udah bangun lagi untuk kedua kalinya di pagi harinya. Langitnya sudah terang dan kita kelaparan nih mau cari makan. Oh ya, selain kita mau cari makan, kita juga sekalian mau OTW ke lokasi wisata yang ada di Pangalengan ini ya. Kemanakah kita? Nanti untuk video jalan-jalannya akan kita upload terpisah ya. Oke siang, jadi ini sudah kita inapin 1 hari 1 malam. Kita mau review lengkap soal tempat ini ya, kelebihan sama kekurangannya. Ini udah siang hari sih, ini udah setengah 11, jadi ini udah agak mepet sama jam kita mau check out. Sekarang kita bahas tuh soal kelebihan tempat ini ya. Kelebihan pertama itu adalah lokasinya ya. Jadi ini tuh deket banget tempat ini tuh, Sinta Corner ini deket banget ke kota Pangalengannya. Jadi kalau misalnya kamu mau ke minimarket atau misalnya mau cari makanan, ini cukup enak sih deket ke kotanya. Itu kelebihan pertama dari tempat ini ya. Kelebihan kedua dari tempat ini juga ini tuh luas sih untuk bagian lapangan tengahnya ini. Di sini kita juga banyak banget fasilitas-fasilitasnya ya. Ya oke, di sini ada kolam renang. Kolam renangnya checklist aja ada di bagian depannya. Di sini juga ada arena bermain anak-anak kayak gini, ada tempat jalan-jalan yang luas kayak gini. Jadi tamannya tuh luas banget. Ini kayaknya bisa dipakai juga sih buat acara pernikahan kayak gitu ya. Atau acara-acara gathering lainnya ya. Itu kelebihan kedua dari tempat ini. Sekarang kita bahas soal kelebihan ketiganya. Kelebihan ketiga tempat ini tuh soal kamarnya itu sendiri sih. Ini kita pesen kamar yang paling murah, di kamarnya luas. Yang paling kita suka di kamarnya itu untuk kasurnya tuh nyaman banget. Kasurnya tuh empuk banget, untuk bantainya juga empuk sih ya. Selain itu juga untuk di kamar mandinya, untuk air panasnya itu langsung nyala keluar air panasnya. Jadi di sini nggak harus buang-buang air sampai 5 menit 10 menit untuk nungguin keluar air panasnya. Nggak lama sih, sekitar 1 menitan juga udah keluar air panasnya. Dan kita tadi sudah bahas soal kelebihannya, sekarang kita mulai bahas soal kekurangannya ya, kekurangan dari tempat ini. Kekurangan pertama itu untuk jenis kamar kita itu kita nggak dapat wifi, jadi kayaknya wifi itu cuma dapat kalau misalnya pesan yang paling depan yang dekat sama tempat resepsionisnya itu dapat wifi.
Di kita ini nggak dapat wifi sih kayak gitu ya. Kekurangannya juga yang selanjutnya itu ada di kamarnya, itu untuk TV-nya tuh kecil, cuma 19 inch. Dan itu tuh untuk si TV-nya itu ada 15 channel, tapi yang gambarnya bagus itu cuma 2 sih, RCTI sama SCTV. Jadi itu aja ya catatan kalau kamu nginep di sini. Kekurangan ketiga itu agak subjektif sih, cuman kita dari foto-foto yang kita lihat di aplikasi waktu kita pesan itu, kita tuh mungkin expect-nya terlalu tinggi ya. Jadi begitu kita sampai ke sini tuh ekspektasi kita tuh kayaknya mengalahkan sama kenyataannya. Jadi kita kayak agak kecewa dikit sih sama tempat ini sih. Kita tuh ekspektasinya tuh tempatnya tuh kayak udah rapi banget di sini semua, di satu tempat semua, tapi ternyata dipisah-pisah ya. Kolam renangnya di depan dan si lapangnya itu di sini. Tapi overall sih menurut kita ini oke-oke aja ya tempatnya ya. Walaupun itu tadi ya, dia tuh jadi antara foto sama kenyataan tuh ekspektasi kita mungkin agak terlalu berlebihan di fotonya itu ya. Udah oke-oke aja sih untuk tempatnya sih. Oke, jadi overall tempat ini gimana menurut kita? Tempat ini tuh mungkin ada kekurangannya, tapi menurut kita sih kekurangan tadi nggak terlalu banyak mempengaruhi soal tempat ini ya. Kekurangannya tuh soal nggak ada wifi juga, TV-nya itu juga soal ekspektasi kita dari foto-foto yang ditampilkan di aplikasi itu ya. Tapi kalau misalnya kamu ngelihat tempat ini nyaman-nyaman aja sih, tempatnya juga strategis. Di sini juga oke buat foto-foto, apalagi yang bagian tempatnya yang segitiga ini. Jadi overall tempat ini kita rekomendasiin banget buat kamu yang misalnya mau liburan di daerah Pangalengan ya, untuk menginap di tempat yang nuansanya itu kayak gini. Jadi kayu-kayu kayak gini, cottage kayak gini, dengan view yang begitu dibuka tuh langsung lapangan luas yang membentang kayak gini ya. Jadi ini enak sih tempatnya sih. Jadi itu aja review lengkap kita soal tempat ini, Shinta Corner. Kalau kamu suka sama video kali ini bisa di-like aja. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau misalnya hal lain bisa ketik aja di kolom komentar ya. Kamu juga bisa subscribe untuk ikuti update terbaru dari Let's Go Project. Jadi itu aja, sampai ketemu lagi di video-video kita selanjutnya. Bye!